Halo semuanya. Selamat datang di podcast Garis 2. Nah, di episode kali ini aku bakal ajak teman baru aku untuk menjadi host dan menemani aku selama beberapa menit ke depan. Kalau di episode kemarin, aku bersama Friendy dari Prodi Teknik Sipil yang teman-teman udah tahu dan udah kenal. Nah, untuk episode kali ini aku akan bersama dengan Farid. Halo Farid, bisa berkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Farid Fadana, biasa dipanggil Farid ya kalau kata teman-teman. Terus dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil. S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Berarti gelarmu apa? SPD. Kok nyenggol-nyenggol sih? Iya, maaf. Aku ST nih soalnya. Masya Allah. Iya, aku tetap bersyukur begini-gini jadi guru nanti. Iya udah, selamat ya SPD. Iya, Nanti makasih. beberapa tahun ke depan aku akan menjadi ST dan Farid menjadi SPD. Oke. Farid, kita di episode kali ini kita bakal bawa narasumber siapa nih? Farid Wah. tahu nggak? Narasumber? Iya, narasumber kali ini tuh teman-teman Fakultas Teknik udah pasti tahu karena Bener. narasumber pada episode kali ini itu adalah Wakabem yang cantik, independen dan pernah orasi di depan banyak mahasiswa, dan Wakabem dari Kabinet Rencana Cita. Oke, langsung aja. Halo Mbak Denti. Halo. Boleh nih perkenalan diri dulu Mbak Denti. Kenalin, nama aku Denti Salwa, biasa dipanggil Denti. Aku dari prodi D4 Desain Mode tahun 2020. Aku berasal dari Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Karisidenan Surakarta, Jawa Tengah. Wow, Masya Allah Mbak Denti, sampean tadi masuk dari sini langsung, wah ruangan itu langsung cerah bercahaya. Wah, langsung kayak ada hidayah. Matahari. Ada hidayah. Ada hidayah juga Ada masuk. hidayah yang masuk ke dalam kita. Di-spill gak sih skincare-nya ini? Di-spill gak sih skincare-nya? Boleh nggak sih sebut merek di sini? Nanti skincare-nya di sini ya. Nanti di belakang. Iya, nanti di belakang. Oke, ngomong-ngomong, Amal ngajak aku kali ini tuh kita bakal bahas apa nih? Nah, untuk pembahasan episode kali ini pastinya sangat menarik. Nah, soalnya dari aku sendiri, aku pribadi ya, terus temen aku, Farid, terus Mbak Denti juga, itu tuh adalah, kita tuh adalah Gen Z ya. Gen Z, Gen bener Z. banget. Nah, Gen Z ini apa ya? Kita tuh Anak-anak keren-keren gitu iya, lah. gaul lah. Iya, bener. Gaul. Terus emang ini sih di TikTok, di X, di Instagram itu banyak disenggol banget ya Gen iya, Z Gen tuh. Z. Apalagi tuh dari generasi atas, tapi kita tetap pede aja. Disenggol ya sama generasi Tetap atas. pede aja. Oh, pede aja. Tetap pede aja tahu. Nah, mungkin dari Farid nih. Farid kepo nggak sih tentang Mbak Denti? Mau tanya-tanya nggak sih? Mau ke Mbak tanya-tanya Denti? ada. Iya. Mbak Denti, kalau ngomong-ngomong mengenai Gen Z nih, Gen Z dianggap LMM tuh gimana? LMM? Apa LMM tuh? Jadi LMM tuh lemah manja malas. Lemah manja malas. Gimana tuh Mbak Denti? Iya Mbak Denti. LMM tuh. Generasi disebut kita. LMM. Generasi kita. Sesemangat ini disebut LMM. Gimana? Kalau aku sih nggak setuju ya. Enggak setuju. Gimana tuh? Kenapa tuh gak setuju? Masa iya? Iya, masa Iya? Emang kita LMM? Kita kah L-nya apa? Letih. Emang kita letih, Mbak? Enggak. Kita bersemangat. Bahkan sampai pernah orasi di depan ribuan mahasiswa. Terus malas. Emang kita malas? No. Enggak juga kan? Iya. Kalau dari Mbak Denti, apa sih beberapa contoh yang kontra dengan argumen tersebut? Sebenarnya gini, pada realitasnya zaman sekarang ya, untuk Gen Z sendiri itu, menurut pandanganku sendiri ya kalau ini ya, menurut aku sekarang itu mereka itu lebih adaptif. Sebenarnya lebih adaptif, seperti inovasinya itu. tuh banyak, bahkan semangat juangnya tuh tinggi sekali gitu loh. Iya. Jadi menurut aku kalau dibilang, orang banyak bilang Gen Z itu lemah, males, terus pemikirannya mungkin pendek atau gimana, tapi menurut aku enggak sih. Karena itu juga tergantung perspektifnya mereka kepada kita gitu. Jadi kita menghadapi argumen-argumen itu, kita harus percaya diri sama diri kita sendiri, seperti itu. Sebenarnya tuh kita tuh zaman sekarang tuh harus mengikuti ya perkembangan sekarang. Iya, gitu loh. betul. Apalagi ini, aku juga pernah ini loh Mbak, pernah dengar kalau di kurikulum itu kita tuh dilatih buat menjawab soal HOTS. Apa tuh HOTS? Higher Order Thinking Skills.
Bener gak sih? Betul. Berarti secara dari pemerintah itu juga udah mendukung kita kan sih, Mbak? Iya, sebenarnya itu semua bahkan programnya pemerintah, terus kemudian untuk media sosial itu udah sangat mendukung kita gitu loh. Jadi kita tinggal memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Sebenarnya seperti itu. Pada kenyataannya tuh kita tuh bahkan bisa lebih berkembang dari generasi yang sebelumnya seperti itu. Karena cara pandang kita, cara pola pikir kita ke depan itu udah sangat jauh daripada mereka. Sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Amal gimana? Kalau dari aku sih, Setuju aku setuju banget sih sama Mbak Denti. Benar. Apalagi tuh kan di zaman sekarang tuh pasti kan ada yang namanya ChatGPT. Nggak ada yang nggak tahu ChatGPT. Nah, masalahnya pada generasi sekarang tuh kadang Gen Z tuh stereotipnya tuh mereka tuh manja gitu, Mbak. Pakai AI terus gitu. Kayak Gemini, Proxy, Black Box. Itu menurut Mbak Denti gimana sih? Sebenarnya ada kayak sesi manfaatnya ada, kekurangannya pun juga sebenarnya ada. Karena kan sebenarnya kita ketergantungan dengan AI itu karena memang kita menjiplak dari itu kan semuanya. Tapi kalau kita ada kemauan, bahkan kalau kita pun ada semangat untuk terus belajar dan hanya mengambil sebagian saja. Maksudnya kita bisa menyaring itu semua lah. Nggak semua kita ambil dari Google atau web itu kan kita masih bisa. Nah itu pun yang harus kita olah tuh sebenarnya di situ. Jadi kemauan diri sendiri. Jadi itu kayak kembali ke diri sendiri sebenarnya, kemampuan diri sendiri. Jadi jangan kita yang bisa membatasi. Kalau emang kamu ingin murni, ini tanganku, ini tulisanku sendiri, ini kalimatku sendiri, dengan bangga, maksudnya tanamkan prinsip itu. Jadi kalau kita udah tanamkan prinsip itu, kita nggak akan terpengaruh oleh AI itu. Jadi nggak tergantung sekali gitu loh. Boleh nggak sih sebenarnya ChatGPT itu, asalkan dari kita sendiri tuh juga kita tuh harus mikir, harus ngolah lagi gitu gak sih Mbak Denti? Jadi sebatas menjadi referensi saja. Benar, sebagai referensi. Jadi nggak langsung jiplak gitu aja semuanya. Iya, ada namanya amati, tiru, modifikasi. Tapi ini tiru doang, nggak amati, nggak dimodifikasi, udah kopas aja. Dan itu nggak boleh ya buat Gen Z, karena kita tuh bakal semakin direndahkan gak sih? Iya bener banget. Iya gak sih? Sampai ada temenku gini loh, kayak misal dia saking malesnya buatkan jadwal kehidupan sehari-hari. Di ChatGPT, bayangin. Ada juga yang bilang, jika kesibukanku seperti ini, aku harus makan jam berapa? Gitu juga gak sih? Kalau nggak disuruh sama ChatGPT nggak mau makan gitu? Iya, nggak mau makan, dia puasa. Agak aneh ya emang orang-orang ini. Iya loh. Tuh, terus karena kan kita kan udah tahu ya kalau Gen Z tuh nggak boleh untuk males. Kita tuh jangan mau dianggap males. Ada ChatGPT boleh, ada AI boleh. Itu emang membantu kita nggak sih Mbak? Iya, nggak sih Farid? Untuk mengembangkan diri kita sendiri. Bukan kita yang mengembangkan AI, tapi AI yang mengembangkan kita. Iya, tapi jujur aja sih kalau emang gue tuh pernah pakai ChatGPT, Gemini sama Perplexity itu. Apalagi Perplexity kan ada langsung sama sumber-sumbernya kan. Jadi memudahkan kita mendapatkan referensi gitu lebih cepat. Tapi juga harus dimodifikasi juga, iya, betul. Diseleksi juga, terus dianalisis apa yang sekiranya benar. Soalnya jawaban AI itu nggak selalu benar tahu. Iya, betul. Dan harus cari di jurnal-jurnal juga nggak sih yang benar. terpercaya. Bener banget. Oke. Terus ngomong-ngomong setelah AI nih, Gen Z tuh etos kerja Gen Z tuh lebih rendah dari generasi sebelumnya gak sih Mbak? Kalau menurut Mbak Denti etos kerja Gen Z? Menurut aku enggak ya? Kalau dibilang ya oke, emang bener Gen Z itu udah dipandang sama generasi di atas itu memang etos kerjanya rendah, terus kemudian ordal ataupun mungkin mesti dibilang tuh kayak manja dan nggak bisa diandalkan. Padahal bisa diandalkan ya kalau Gen Z itu banyak sekali memang argumen-argumen seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi, karena aku juga Gen Z ya, terus kemudian aku juga sudah terjun ke dunia kerja, menurut aku itu kembali pada pilihan kita, pilihan atas hidup kita nanti ke depannya itu seperti apa. Karena memang di kehidupan setelah kuliah ataupun setelah wisuda ya, wisuda itu kan kita harus memilih jalan ke depan tuh seperti apa. Iya, benar. Terus kemudian untuk di dunia kerja itu
kalau kamu nggak mempunyai semangat tinggi, kamu nggak mempunyai etos kerja yang tinggi, kamu bakal terlengserkan seperti itu. Jadi kamu bakal kalah sama orang-orang lain gitu. Iya. Padahal di luar sana itu banyak banget yang ingin di posisi kamu. Sedangkan kamu kalau kamu malas-malasan dan kamu tetap stuck di situ, ya kamu akan tergeserkan sama orang yang lebih semangat dari kamu. Jadi kembali lagi pada prinsip dan tujuan komitmen dari hidup kita sendiri seperti itu. Jadi memang kita tuh harus benar-benar punya komitmen yang sangat kuat, jadi punya tujuan. Iya gitu. betul. Apalagi kita tuh kita hitungannya anak muda nggak sih Farid? Iya, masih Iya nggak muda sih Mbak? banget. Kayak semangat kita tuh masih bergelora. Kayak harus bersemangat. Jadi itu lebih ke jiwa kompetitif ya kalau Iya. sekarang tuh. Bahkan kalau Gen Z itu jiwa kompetitifnya tuh harus lebih dari generasi sebelumnya. Jadi kayak berlomba-lomba untuk gimana caranya aku mempunyai branding atas diri aku sendiri. Iya, betul. Kemudian aku mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi aku harus memanfaatkan, aku harus mengimplementasikan ke dalam mungkin ikut kejuaraan, ikut Benar. lomba. Jadi kita Iya. luangkan di situ. Lah itu yang menjadikan kita peluang nanti untuk kedepannya untuk etos kerja itu. Jadi etos kerja itu terbangun dari apa yang sudah kita lakukan, dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan seperti itu. Oke, jadi kayak ikut lomba-lomba itu salah satu simulasi sebelum saingan di dunia kerja itu. Apalagi ya. kita mahasiswa nggak sih? Emang ranah benar. kita tuh kita harus menggunakan otak dan kita itu emang harus aktif banget mengikuti lomba-lomba. Ya. Sebagai Gen Z. Kalau kataku kayak gini sih, kalau misal dibayangkan sebagai lomba lari nih, kita startnya di sini, Iya. finishnya nggak satu aja, Hmm. jadi banyak finishnya yang harus di. Tuh. Nggak. Gen Z tuh harus punya banyak ini enggak sih? Punya wishlist enggak sih? Ah, Punya banyak banyak wishlist, tujuan gitu benar-benar. loh. Harus itu. Bener kayak misal step pertama nih lombanya 100 meter, yang kedua 200 meter, Iya. yang ketiga 1 kilometer. Jauh banget. Capek dong. Males. Tapi itu kayak seenggaknya kalau misal kita mau meraih sesuatu tuh harus bertahap tapi dengan kerja keras. Nah betul, kita boleh merasa puas tapi merasa puas karena kita udah melewati dari finish itu guys. Jadi finish kita tuh gak jauh, kita tuh ada step by step lah untuk mencapai finish itu, ya nggak sih? Dimulai kayak tadi dari lomba-lomba dulu kayak gitu. Akhirnya nanti di dunia kerja kayak gitu ya. Yes, Mengenai kerja ini ya, Mbak. Mengenai kerja di Gen Z itu ada yang namanya sandwich generation. Dia kerja tapi duitnya nggak buat dia sendiri. Nggak kerasa nggak sih jatuhnya? Iya, jadi kayak duit itu ser. Iya lewat doang di lewat doang. rekening. Kalau misalnya ada orang lewat paling gini. Oh gitu dah. Dilirik doang. Dilirik Dilirik doang. Apalagi UMR udah masuk rekening keluar lagi dengan kebutuhan. Makanya jangan pakai SPP letter ya. sensor ya. Gimana, Pak? Oke, mungkin jawabannya bakal lebih subjektif ya. Iya. Terkait dengan sandwich generation. Sebenarnya tuh menjadi sandwich generation tuh kayak apa ya? Sebuah pilihan. Iya. Karena gini, ketika kita mempunyai, misal contohnya ya, kita mempunyai beban orang tua, mungkin untuk melanjutkan sekolah biaya adik-adik seperti Iya. itu kan pasti kita kan kerja mengesampingkan diri kita sendiri untuk kepentingan keluarga, Iya, benar. untuk Iya. adik-adik, untuk mungkin angsuran ataupun ada hutang, pasti kan tanggung dan beban itu ada di kita Iya. sebagai sandwich generation seperti itu. Sebenarnya itu sebagai pilihan, tapi menurut aku pribadi aku selalu percaya bahwa apapun yang aku berikan kepada orang lain, terutama kepada orang tua, kepada keluarga kita, itu bakal balik pada kita tuh berlipat-lipat. Jadi aku selalu percaya itu. Jadi aku selalu menanamkan diri aku ketika memang aku mengeluarkan uang untuk keluargaku, untuk biaya adik-adikku, aku selalu percaya itu akan kembali lagi kepadaku dengan bentuk yang lain bisa dengan ya So kan? sweet ya. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat pasti Allah itu selalu akan mengirimkan itu Iya, kembali pada gantinya yang kita. lebih-lebih. Gantinya bahkan lebih berkali-kali lipat. Mungkin bukan dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk lain, kayak mungkin karirmu dipermudah, kemudian urusanmu bisa diperlancar terus kemudian keluargamu tuh bisa sehat saja. Kamu tuh sudah harus bersyukur. Jadi sebenarnya tuh sekarang tuh sandwich generation tuh dihadapkan mental health. Iya, Pertama tuh betul. kita dihadapkan mental health itu sangat berpengaruh dalam Iya. kita Gen Z, apalagi kan itu sangat mempengaruhi ketika apa ya, kita itu tidak boleh terlalu berpikir yang di luar kendali kita. Iya.
Jadi kalau bisa kita tuh harus pasrah. Kemudian selain pasrah kan kita juga harus selalu berdoa dan berusaha. Pasrah itu dalam artian kita berserah diri kepada Allah seperti itu. Jadi kita serahkan semua segala sesuatu itu kepada Allah. Apapun itu pasti kan itu yang terbaik dari Allah seperti itu. Kalau ada yang bilang tuh kita boleh berusaha tapi yang di atas yang menentukan. Iya benar Iya, sekali. benar. Jadi kayak apapun itu selagi positif, kalau bisa dikejar dan itu membuahkan hasil yang bagus. Benar. Kalau kita kejar menurut aja. pandanganku sendiri memang kalau sebagai sandwich generation itu emang sangat berat ya. Berat banget karena benar-benar kamu nggak bisa seneng, maksudnya kamu nggak bisa menikmati hasil jerih payah kamu sendiri, keringat kamu sendiri karena memang ada kepentingan dan kebutuhan lain yang harus kamu penuhi gitu loh. Terus kalau kita nggak memenuhi itu, mana ada sih hati yang kuat seperti itu. Iya. Kita kan diberatkan itu ya gitu kan. Jangan tisu nggak sih? Atau disiram aja? Jangan. Tit, sensor ya. Bahkan Gimana sekarang tuh? kan Gen Z itu banyak sekali yang di posisi itu gitu loh. Jadi menurut aku kembali lagi kepada mental health. Iya. Jadi memang kita harus sinkron gitu loh, harus balance gitu loh antara mental health dan pikiran kita. Terus kalau mental health itu kembali lagi kepada iman kita. Jadi kalau iman kita nggak kuat, kita bisa goyah loh. Kita jadi sandwich generation nih. Iya. Udah aduh mikir orang tua, mikir utang, mikir apa. Belum nanti kita masih pikiran kita udah yang kemana-mana, stres. Besoknya harus kerja lagi. Itu benar-benar menguras tenaga dan Iya, pikiran betul. loh ya. Jadi kalau kita nggak kuat iman kalau kita nggak kuat, kita bisa melenceng loh. Maksudnya dalam artian mungkin kita bisa melampiaskan itu semua kepada hal-hal yang nggak baik gitu loh. Kalau kita nggak kuat itu benar-benar pengaruh, apalagi belum lagi kalau broken home. Nah itu lagi yang lebih susah. Nambah lagi. Iya kan. Broken home ditambah generasi sandwich. Semangat banget ya buat teman-teman yang merasakan itu di luar sana. Kalian tuh hebat banget bisa survive. Kalau Mbak Denti sendiri tuh merasakan sandwich generation nggak? Atau cuma sedikit? Atau Mbak Denti sendiri keinginan sendiri emang mau membantu orang tua? Emang dari sedikit flashback ya. Sedikit gak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Memang aku sedari kecil itu berbanding balik dari posisiku sekarang. Maksudnya aku bersyukur di posisiku sekarang, alhamdulillah gitu kan. Di zaman aku masih dari kecil sampai aku SMA itu memang keluarga memang naik turun. Jadi aku sudah mengalami pahitnya di hidup di keluarga aku tuh seperti apa sampai di titik sekarang gitu loh. Jadi memang sekarang aku punya komitmen untuk membantu keluargaku, untuk menyenangkan keluargaku dulu. Keren ya, gitu. wanita idaman. Karena posisinya aku anak pertama. Oh, sama. Kamu juga nggak? Gimana tuh? Ya kemudian anak pertama, adikku 2. Iya. Dan kebetulan aku juga broken home, jujur aja ya ini di sini sebagai aja sharing aja sih. Keren gak sih bisa survive? Emang itu harus, harus. Karena kita kalau nggak terpaksa memaksa diri kita sendiri, kita bakal stuck di keterpurukan itu gitu loh. Jadi memang kita tuh bangkit dari itu, kalau nggak dari diri sendiri, kita tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa bakal bangkit. Kalau nggak ada kemauan nggak bakal bisa. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Terus apa ya? Pikiranmu tuh tergantung apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Jadi kalau misal kamu memikirkan hal-hal yang positif, insya Allah nanti kedepannya tuh yang kamu lakukan hal-hal positif seperti itu. Iya betul. Nah terus nih sampai pernah merasakan ini ya titik terendah di hidup. Iya. Sedih. Soalnya emang hidup tuh ini kan ujian tuh gak hanya satu aja. Yes. Dan kita berhasil melewati ujian tersebut, bakalan ada ujian lagi yang lebih susah lagi. Iya. Soalnya kalau gitu nggak bakal next level dan terus berkembang. Tapi dari itu kita berkembang gak sih dari Iya, cobaan yang sebelumnya? Dan ini sih satu pesan dari aku mungkin kayak gini. Belajarlah dari pengalaman. Bener. Dan pengalaman pertama dalam hidup kamu itu adalah keluarga. Jadi keluarga kan pengalaman pertama itu ada di keluarga. Jadi memang itu pengaruh sekali untuk kehidupanmu selanjutnya itu berawal dari keluarga. Jadi jangan sampai kamu di posisi sekarang ya. Misal kamu ingin lebih bangkit, lebih jauh, lebih baik dari keluarga yang sebelumnya kan, misal pokoknya aku nggak mau aku seperti dulu. Misal, betul, itu loh betul, yang bikin kita betul. semangat tuh sebenarnya di situ. Jadi kayak pengalaman pertama itu dari keluarga gitu. Terus pengalaman yang kamu lakuin seperti kamu ikut organisasi. Jadi yang apa yang kamu lakuin dulu itu nantinya tuh bakal bermanfaat, nggak ada. Pasti ada manfaatnya.
walaupun pengalaman pertama dari keluarga, jadi walaupun kalian broken home atau enggak, itu emang kita harus belajar dari keluarga itu ya. Kita harus survive, mau gimana pun caranya. Nah, ngomong-ngomong soal survive nih Mbak, kan Mbak Denti kan telah melalui banyak hal ya dan survive dari keadaan-keadaan sebelumnya. Nah, aku nih sempet tahu stalk IG Mbak Denti. Terus habis itu aku tuh nemuin apa, hayo Farid? Apa tuh? Independent woman ini Masya punya Allah. bisnis sendiri. Masya Allah. Punya bisnis sendiri. Aplaus dong. Luar biasa. Gimana rasanya punya bisnis di usia sekarang? Iya, Dan benar. terus itu apa sih yang bikin Mbak Denti tuh kepikiran gitu untuk buka bisnis? Benar, Iya. boleh diceritain dari niat dulu. Gimana yang niatnya? penting-penting aja ya. Iya. Tapi niat itu penting kan? Iya, Silakan, harus ada silakan niat. Mbak Diti. Pertama aku meniatkan bisnisku itu untuk keluarga. Masya Allah. Keren banget gak sih? Sedih. Sedih Jangan ya. menangis lagi Dari ya. tadi sedih mulu. Panitia minta tisu dong. Nanti kalau Mbak Denti gantiannya nangis gimana? Aku harus nenangin kan? Cup. Pertama emang kita harus punya niat dan tujuan. Apalagi segala sesuatu itu harus kita mulai dengan niat. Iya, Dari itu iya. aku tumpuan niatku itu untuk keluarga yang pertama, kedua untuk diri aku sendiri seperti itu. Kemudian untuk memulai bisnis itu memang gak semudah yang dibayangkan. Iya. Pasti ada jatuh bangunnya juga, terus Iya. mood-moodnya gitu kan. Kan Bener. nggak selamanya itu bisnis tuh bisa laku terus, Iya. gimana gitu loh. Jadi kan harus kita tuh sebagai memulai bisnis itu pikiran kita tuh terus memutar gitu loh, mikir otak terus. Jadi kayak gimana caranya. Berarti bisnis tuh gak semudah yang kayak Iya. di sosial media, misal nggak mood nih mau tutup, terus habis itu lagi mood banget Iya, nih bener. mau buka dari subuh sampai isya, nggak bisa Emang kayak gitu. naik turun banget gini ya. Iya. Sampai gue pernah tuh ini lihat di TikTok live itu ada sampai jam 3 pagi, 2 pagi. Tapi yang lihat tuh cuma 2, view-nya 3, tapi tetap berusaha. Iya. Itu bikin aku kayak luluh banget gitu. Iya, dan itu mungkin lagi jatuh-jatuhnya ya. Kita doain yang yang lagi merintis bisnis lah Benar. bisa sesukses yang ada di depan kita ini. Mana tuh Mbak jatuh bangunnya? Yang paling Iya, jatuh bangunnya. Yang paling seneng dan yang paling sedih nih. Boleh nih diceritain. Boleh. Yang paling seneng itu yang pasti modal tuh balik. Oh iya bang, bukan balik aja, nambah 200% Berkali-kali ya, lipat. 200%. Modal itu balik. Iya. Terus kalau untuk kelebihannya sih kita dapat branding ya. Branding benar, atas benar. bisnis kita, diri kita sendiri juga dapat branding. Terus ketika kita sudah dikenal tuh sponsor di mana-mana seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri mungkin ini ya, kalau aku kan di Karanganyar ya, tergolong kalau beda sih, kalau di Malang sama di Karanganyar kan beda sekali. Oh untuk iya. harga tarifnya kan beda. Iya. Jadi memang aku menyesuaikan. Kalau sebenarnya basic, aku kan kuliah Iya. kuliah mahal ya. Iya. Jadi untuk aku menaruh harga itu sebenarnya aku sangat berpikir dua kali karena memang iya, masa iya sih harga aku jatuhkan harga di Malang, Iya, aku jatuhkan bener. untuk mengikuti harga di sana Iya. gitu. Jadi memang susahnya itu kekurangannya memang kita harus bisa mengerti pasar. Target Iya, pasar. bener, pasar. Target pasar itu yang sangat sulit. Jadi kita harus menyesuaikan pasar yang di situ gitu. Iya. Jadi otomatis memang aku pusatnya sekarang aku lebih fokus ke pasar yang di rumah seperti itu. Target pasarku yang di rumah gitu. Mbak Ranti punya ini nggak Instagram atau media sosial yang ada? Disebutkan Mbak, boleh? Usahanya Mbak Ya, Denti. usahanya. Boleh nih. Mbak, sedikit promo boleh, banyak juga boleh. Jangan lupa follow Denti Taylor by Denti sama Kebaya by Salwa. Oh, itu sejalan ya kayaknya sama jurusannya Mbak Denti ya. Iya, jadi Jalan- jalannya bisa enjoy gitu Mbak. Tuh, Insyaallah. Ya. sesuai passion gak sih? Sesuai passion. Bener, langsung legit cita-citanya dari awal gitu iya. ya. Walaupun jatuh bangun pun itu tetap mood ya, tetap mood karena emang passion gak sih? Sebenarnya aku tuh otodidak loh. Iya. Kalau kembali lagi flashback masa-masa kuliah ya. Iya. Aku tuh semester 1 3 tuh masih belum bisa menerima kondisi aku di jurusan itu. Maksudnya Oh iya? aku dulu pengennya politik, guys, bukan tata busana. Oh, tapi emang sih kayak visip-visip gitu gak sih Iya, auranya? mukanya. Visip FH gitu gak sih? Kayak duduk di antara teknik-teknik, wah ini beda sendiri nih. Cakep sendiri, cakep sendiri, yang lainnya ada kill kayak aku. Kayak aku, kayak aku. Kayak aku Terus ada kemudian kill. karena restu orang tua Iya. ya.
restu orang tua aku, ibuku, apalagi ibuku tuh pengen aku di tata busana. Oh, It's okay, akhirnya aku tata seperti busana. itu. Tapi semester 1 sampai 3 aku belum bisa menerima itu. Aku masih kesusahan. Akhirnya tibalah di semester 4, 5 dan sampai sekarang aku menemukan titik nyamanku gitu loh. Akhirnya aku menerima itu, aku jalani dengan ikhlas. Kemudian aku belajar otodidak benar-benar nol dari nol. Aku nggak bisa jahit dari nol. Akhirnya aku sampai bisa menjahit, bisa menggambar. Apalagi kalau di desain mode kan lebih ke desain ya. Iya. Aduh, desain itu yang awalnya gambar manual harus bisa digital. Itu loh yang susah Iya. juga kan. Iya. Terus apalagi di nanti nyebut UM ya nanti. Fasilitas ya. Soal fasilitas Fasilitas. itu bener-bener kan terbatas ya Oh kalau di iya, kampus. benar. Terus jadi itu memang kita harus survive-nya di situ. Jadi aku seangkatan itu bener-bener belajar desain itu bener-bener otodidak sendiri. Jadi via YouTube. Apalagi kan aku kan mahasiswa Covid. Benar. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kan mata kuliah yang desain digital itu kan memang kita hanya dibelajarkan lewat via Zoom seperti itu. Terus disuruh mandiri lihat YouTube, lihat apa. Jadi benar-benar kesusahan. Iya. Akhirnya kan kita memang jurusanku dan angkatanku itu benar-benar mandiri itu, semandiri itu gitu loh. Mana awalnya tuh nggak mau nggak sih? Nggak mau. Awalnya nggak mau dan dipaksa dengan mengikuti kelas online, Zoom. Misalnya kayak Tandon nih. Kayak Tandon nih universitasnya nih, kampusnya nih. Terus dosennya ngisi 1/4, sisanya kita harus yang menuin. Bener Mbak ya? Bener banget. Jadi kayak sampai meluber-meluber itu kita Harus sendiri. kita sendiri. Ya waktu itu kesusahannya di situ waktu kuliah. Iya, Masa kuliah itu benar. susahnya karena fasilitas sih sebenarnya. Tapi berjalannya waktu karena kita mungkin ada niat ya. Iya. Aku sampai beli mesin sendiri gitu. Itu modal. Satu mesin itu udah satu modal buat aku. Untuk sampai sekarang itu aku punya modal mesin itu dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Sampai sekarang masih ada. Kayak investasinya gitu ya. Investasiku tuh mesin itu adalah investasi. Iya benar. Dan itu dia berharga. saksi ya kayaknya. Saksi. Saksi mata dari awal masih belum ini. Masih Masukin belum jarum. bisa. Masih belajar nih dari YouTube nih. Iya. Belajar dari YouTube. Cara memasukkan bola pada jarum. Kok bola? Apa? Benang. Menang. Bola layangan dong. Bukan. Malah salah lagi. Coba. Seperti itu. Oh iya, Selanjutnya. mengenai itu. Mengenai usaha nih. Usaha nih pasti juga sering dipromosikan di sosial media seperti itu kan, Mbak. Terus kalau menurut Mbak Denti tuh pengaruh banget gak sih sosial media terhadap Gen Z itu? Pengaruh banget. Iya, Jujur pengaruh banget ya. Karena kalau kita nggak mengikuti sosial media, Benar. kita bakal ketinggalan banget gitu loh. Bahkan untuk apalagi bisnis fashion ya, fashion Iya. itu kan nggak ada hentinya, nggak akan berhenti kalau fashion itu ya, karena selalu ada sampai seterusnya. Karena kan kita kan sandang papan Iya. pangan itu Oh, kan. iya, Itu kan iya, penting betul, banget betul, gitu betul. loh. Terus kemudian kalau kita nggak mengikuti sosial media, Benar. kita ketinggalan jauh banget dan kita nggak akan berkembang seperti itu. Karena zaman sekarang itu kan harus melek teknologi. Iya, benar. Apalagi kalau menurut aku salah satu informasi yang paling cepat itu dapat dari internet. dari Benar. Informasi segala kayak loker lah, Benar. info loker ataupun segala macam kayak apa namanya informasi sekarang kan lewatnya Iya. paling mudah lewat sosmed gitu Iya, loh. betul. Karena kita 24/7 pasti handphone. Handphone. Jadi kayak 1/4 atau lebih dari kehidupan kita juga ada di sosial media. Iya, apalagi kita 24/7 nggak sih? Bener. Kita benar-benar di zaman digital ini, di zaman Gen Z yang semuanya serba digital Bener. ini, pegangan kita tuh emang handphone guys, gadget, dan kita dilarang gaptek ya. Gaptek dilarang di gaptek. Bener, tapi juga harus digarisbawahi kalau misal yang digunakan tuh harus positif, berhubung informasi apapun itu kita gampang kan mengambil dari situ. Dari kita juga yang harus menyeleksi, memilah-milah apa informasi yang bagus dan penting buat hidup itu. Terus dari banyaknya hal yang bertebaran di media sosial nih Mbak, ada satu hal yang ini tuh pengaruh banget di Gen Z. Contohnya tuh kayak pergaulan bebas. Wah. Menurut Mbak Denti nih, pergaulan bebas itu pengaruh banget gak sih, dipengaruhi banget gak sih sama sosmed atau dari lingkungan atau dari mana, tapi seberapa pengaruh sih sosmed ini di kehidupan Gen Z yang tercemar sama pergaulan bebas? Apalagi misal ada SMP udah ngerokok tuh. SD pacaran. Ada lagi SD bikin TikTok pargoy. Pargoy itu pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas gak sih? Soalnya emang ini sebenarnya belum umurnya ya, malah mainan Iya, betul. mainan yang mobil-mobilan gini pakai remote Iya. ada tulisan 13+ harusnya. Tapi di umur bawahnya itu udah ada yang main. Seharusnya emang
ada lah alasan dibalik itu kenapa harus 13 tahun Iya, lebih yang mainnya. Jadi gimana pengaruhnya Sosmed itu Dalam terhadap pergaulan. pergaulan bebas. Oke, sekarang itu pergaulan bebas itu udah marak banget ya. Iya. Udah kayak umum gak Serem sih? banget, kayak Serem nightmare banget, gitu. bener. Karena sebenarnya itu pertama kita tuh kayak apa ya? Zaman sekarang tuh kalau kita nggak bisa menyaring apapun segala sesuatu apapun itu di sosial media Benar. ataupun di internet dan lain sebagainya, apapun tren-tren yang ada, sebenarnya banyak sekali tren yang memang bukan ranahnya untuk kita. Iya, loh. betul. Lah itulah yang menjadi tantangan kita untuk gimana caranya kita nggak terpengaruh dan kita Iya, nggak mencoba bener. hal itu. Karena sebelumnya tuh karena mungkin kita tuh terlalu apa ya, kepo. Oh, kepo. Lebih ke Iya, kepo iya. ataupun ingin tahu Iya, kita bener, terhadap bener. tren, terhadap rokok ataupun Iya. vape dan lain sebagainya, itu kan pasti kita ingin mencoba. Jadi rasanya tuh kita tuh ingin mencoba, apalagi untuk anak-anak di bawah umur itu kan sebelumnya Iya. belum Wah, bahaya iya, ya. bener. Itu kan bahaya. Tapi balik lagi kepada bimbingan dari orang tua itu sangat Iya, penting sekali. iya. Jadi misal kalau memang orang tua membolehkan kamu membawa HP ya, tapi jangan sampai bisa membuka yang lain. Jadi Iya. Bener. Dari HP tuh jangan sampai Jangan sampai. kemana-mana gitu nggak sih Mbak? terus kita lebih harus selektif dan memantau anak tersebut. Iya, iya, Kalau betul untuk di banget. bawah umur, sebagai orang tua ataupun sebagai kakak memang harus benar-benar memantau itu Iya, gitu loh. betul. Karena kalau tidak memang anak itu bakal bisa membuka apapun segala sesuatu yang di HP itu pasti bisa terakses semuanya gitu loh. Jadi memang harus intensif seperti Bener, itu. orang tua juga ya. Soalnya emang dari Mau. awal kita lahir, oe. Yang pegang kan ayah kita ya, Iya. orang tua kita. Di sekeliling Iya. kita, keluarga kita. Jadi keluarga Emang- tuh pengaruh juga. Pengawasan dari awal Pengawasan gak dari sih? awal. Heeh. Kalau untuk anak bawah umur memang pertama kali memang pengawasan dari orang tua. Iya. Jadi Iya. jangan sampai lepas, apalagi kalau anak itu sudah dipegangi HP. Iya, Iya. benar. Tapi tuh menurutku ya Mbak, menurut aku tuh sebagai Gen Z kan kita juga berpendidikan ya, orang-orang anak muda yang berpendidikan. Kita tuh harusnya tuh juga bisa memforsir nggak sih apa yang seharusnya di-share di sosmed. Benar. Terus dengan penonton yang kita tuh nggak tahu yang nonton itu bakal umur berapa Iya, tahun. Dari kita pribadi itu sebagai orang yang berpendidikan kita harus ada kesadaran buat share hal-hal yang positif nggak Oh, sih? benar. heeh. Karena kalau sekali kita terjerumus pada sebuah tren yang negatif seperti mungkin benar. TikTokan ataupun apa yang sensitif, Iya, sedikit sensitif sensitif. itu kan kamu tuh belum umurnya dan Iya. tidak layak untuk Dipertontonkan disebarluaskan secara umum. secara umum gitu kan. Mungkin menampakkan sesuatu atau apapun Iya. apa itu kan Iya. menurut aku masih kurang ini sih kalau untuk kita. Terus di Indonesia pun sebenarnya masih ada adat tersendiri. Iya, Itu yang benar. harus kita jaga gitu loh. Tapi sekarang itu memang banyak yang mengikuti tren kayak gitu karena itu udah merasa keren gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Itu Dari sih. keponya itu Dari nggak sih? keponya. Kayak dinormalisasi gitu ya. Normalisasi, ya, bener. Kayak kepo gimana rasanya pakai baju crop. Pakai baju crop, Iya. terus goyang-goyang. Iya, apa, betul. gitu kan. Tapi soalnya ini first impression bukan first impression, tapi pertama kali itu pengaruh banget buat selanjutnya tau. Iya Ya, benar. kayak misal kepo-kepo tuh sekali nyoba ketagihan terus. Bayangin kalau misal nggak nyoba sekali aja, kemungkinan besar juga kita nggak ngikutin itu, Iya. nggak dan ngelakuin itu. Jadi satu kali perubahan itu bisa berpengaruh buat nah selanjutnya. betul. Jadi dalam langkah kita harus berhati-hati gak sih Mbak? Terus lingkungan. Oh, iya. Lingkungan itu pengaruh pada kita. Maksudnya pergaulan kita itu tergantung pada lingkungan sekitar kita. Iya, Jadi kita tuh harus benar-benar bisa memilah lingkungan mana sih yang baik buat kamu dan mana yang nggak baik buat kamu. Lah di sini kan kita udah tahu kan, kita udah dewasa. Jadi kita tahu sih mana yang baik dan mana yang enggak. Iya, seperti itu. Jadi kita memposisikan diri gimana caranya aku bisa di lingkungan ini tuh diterima dengan baik dan aku benar. tidak terpengaruh oleh hal-hal yang Iya. negatif seperti itu. Karena kita sendiri kan nggak boleh pilih-pilih temen ya. Iya. Nggak boleh. Dengan zaman yang kayak gini, kita yang harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak boleh close minded. Kita harus open minded. Jadi pergaulan kita harus banyak, relasi kita harus banyak. Tapi kita sendiri tuh juga harus menyaring nggak sih Mbak? Iya nggak sih Farid? Membatasi diri. Iya membatasi. Jangan sampai kita ada di lingkungan yang toksik. Kita bener dapat teman banyak tapi ngerasa ke pressure, Iya. nggak enak dan kayak kurang nyaman di sekitarnya gitu. Berarti tanda-tanda salah satu di lingkungan yang toksik gitu ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong mengenai itu berarti tadi udah di-spill sama Amal kayak Gen Z itu harus berpendidikan Iya. ya. Berpendidikan. Kalau menurut Mbak Denti nih, Gen Z tuh mayoritas
mendahulukan karir dan kerja daripada menikah. Iya betul. Benar atau enggak nih? Bener, itu nomor satu emang. Bener harus. kan? Bener. Setuju kali. Setuju aku. Setuju Pol. Alasannya gimana, Mbak Denti juga setuju ya? Iya, tadi udah disebutkan juga ya. Iya. Gila keren. Menurut aku karir dan pendidikan itu penting karena itu menentukan kualitas kita. Iya. Jadi semakin diri kita berkualitas, maka jodoh kita juga akan berkualitas. Masya Allah. Masya Allah. betul. Jadi naikkan values diri sendiri ya. Benar. Jangan mau direndahkan sama orang lain. Benar. Dari aku pribadi ya, aku perempuan meskipun nanti aku mempunyai suami, aku tetap kerja. Aku nggak akan Masya mau nggak Allah. kerja. Oh iya. Aku nggak kerja. Jadi aku tetap minta. Jadi sebelum nikah harus ada obrolan dengan calon suami. Oh iya betul. Itu penting sekali buat kita untuk mengobrolkan Komunikasi, dengan ya. pasangan sebelum menikah. Jadi kayak kesepakatan antara berdua. Oh iya, benar. Jadi aku udah planning dan punya komitmen sendiri. Aku menikah, aku tetap kerja. Gitu. Iya. Dan terus sebelum menikah muda, aku nggak ada niatan menikah muda ya. Iya. Sukses dulu, duitnya sampai Iya, setumpuk sampai- sini. Sampai bisa traktir kita nggak sih? Iya. Amin. Amin. Haji dulu. Hajiin kita. Iya, hajiin kita. Berarti ini siapa sih yang gak mau sama Mbak Denti? Ayo. Betul. Silakan di list ya yang mau di komen. Udah pinter, berpendidikan, punya bisnis sendiri, dan gak close minded yang pastinya ya kan Mbak. Open minded banget. Apalagi untuk masa depan, menyangkut masa depan. Berarti kita harus apa? Menaikkan value ya. Menaikkan value. Kalau mau jodoh kita nanti lebih tinggi dari value kita, jadi kita fokus dulu untuk menaikkan value sendiri-sendiri ya. Sebenarnya sekarang itu kan lebih cari yang setara. Iya. Sebenarnya setara itu bukan dalam artian aku mempunyai karir, dia mempunyai karir itu enggak, tapi cara pola pikir kita tuh bisa setara aja itu udah mending, udah lebih baik gitu. Karena kalau kita nggak saling memahami, ya nggak bisa gitu. Iya, harus sefrekuensi ya. Jadi Betul. sefrekuensi itu bukan dalam arti karirnya harus sama tuh. Tapi dari cara berpikir, cara bertindak, berperilaku. Soalnya selain itu juga ini mempertahankan hubungan itu juga susah gak sih Mbak? Jujur karena kita melewati akhir-akhir masa kita dari setelah menikah sampai akhir itu adalah keputusan bersama dari Iya betul. seorang ibu negara dan presiden di keluarga ya. Apalagi nikah tuh kan ibadah. Jadi benar. ibadah seumur hidup itu kita harus benar-benar pilih yang benar-benar satu frekuensi, satu value, setara. Nah, ngomong-ngomong soal value nih, Mbak. Kan sebenarnya tuh Gen Z tuh bahasanya tuh gaul-gaul ya. Mbak Denti sendiri juga pasti bahasanya tuh gaul-gaul gak sih? Iya. Ada yang nyebut di TikTok tuh ada red flag katanya, Wih. green flag. Wih. Ada juga FOMO. Wih. Yang paling parah iya pick me. Nyebut orang lain pick me kayak gitu tuh. Tapi Pick emang me, ada pick sih me, beberapa boy. yang ada beberapa yang Ada pick yang me. berani. Iya. Nah, Mbak Denti sendiri tuh gimana sih tanggapannya mengenai bahasa-bahasa ini? Terus bahasa-bahasa apa? singkatan gitu. Iya, apa di dalam sehari-hari tuh Mbak Denti tuh juga pakai bahasa-bahasa gaul ini? Kayaknya iya nggak sih? Bahasa slang ya, namanya. Bahasa slang itu Iya, betul, bahasa positif atau negatif sih kalau menurut Iya. Gimana Mbak nih? Denti? Menurut aku apa yang kamu sebutkan tadi ya, Iya. untuk bahasa-bahasa itu karena aku tuh dari Solo. Oh iya. Karena aku dari Solo, jarang sekali kalimat-kalimat itu terucap Oh. di lingkunganku. Terus kemudian kan aku merantau lah ke Malang nih. Iya. Nah, jangan kaget di sini ya. Iya. Sebenarnya dari aku pribadi memang sedikit kaget untuk tinggal di Malang ini karena dengan banyak sekali bahasa-bahasa yang memang nggak aku ketahui gitu loh. Iya. Maksudnya bahasa Malang, bahasa ini Oh kan aku iya. nggak paham. Iya, betul. Terus masih ada lagi yang tren-tren itu yang red flag Iya, dan sebagainya. Cuma untuk aku menyikapi itu, aku tuh masih ini menempatkan posisi aku. Jadi gini, ketika aku dihadapkan sama Pare. Maaf ya kelepasan dikit. ketika Tiba-tiba. aku, Iya. ketika aku dihadapkan sama orang yang mungkin Iya. orangnya orang ini latar belakangnya dari kota nih, jadi Iya. mungkin tapi aku nggak mungkin juga nyebut kamu kamu kok red flag sih kamu kok iya, pick me sih. tiba-tiba. Kan Nggak nggak boleh. mungkin. Kan kita pasti kayak gitu kan paling di belakang ya, kalau mesti kan iya nggak sih kalau Iya, ngibah iya, atau ngomongin betul. orang kan pasti di belakang. Nggak mungkin juga kita menggunakan bahasa itu di depan orangnya langsung gitu. Menurut aku itu sangat tidak etis karena bakal melukai dan menyakiti Iya. orang yang Iya, aku sebut betul. dengan red flag ataupun
pick me, apalagi pick me gitu kan nggak mungkin, pasti kan orang langsung sakit Iya, hati gitu bahkan loh. red flag, green flag pun biasanya ngomong sih ciwi-ciwi nggak sih Iya, mbak? ciwi-ciwi Ciwi-ciwi yang dideketin cowok, terus kita tuh bicara di grup. Yes. Dia tuh red flag tahu. Dia tuh kayaknya boleh deh soalnya green flag. Dia tuh FOMO tahu. Iya. Dia tuh pick me tahu. Tapi kalau untuk hadapan langsung gini Iya. Nggak mungkin boleh. kita nyebutin pick me, red flag, FOMO. Kalau FOMO masih mending ya. Iya. Karena kan ini wajar lah, kalau green flag masih wajar kalau secara langsung personal. Tapi kalau secara langsung to the point gitu kayaknya enggak. Oh iya, jadi intinya Iya, bahasa nggak slang pantas sih. bahasa slang tuh sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman harus tahu Tahu tempatnya situasi, juga, kondisi. situasi. Harus tahu situasi. Kayak sigma itu. Iya, itu bahasa alpha bawah kita. Oh iya, bawah kita itu. tuh, Oh. yang kecil-kecil yang masih kecil-kecil Terus sekarang. akhir-akhir ini tuh ada ini, Mbak, tren cek kodam. Aku sih FOMO banget sih sama itu. Aku ngecek kodamku. Kodamu apa? Apa ya? Aku ketek ireng. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu kalau kamu apa? Aku tuh beneran ngecek, emang katanya kayak gitu, Mbak. Oh gitu. Monyet hitam. Di web gitu. Iya, Oh, betul. kalau- Kamu bayar gift. Give mawar. Give Oh, iya, mawar kalau- supaya kalau supaya gua aku tuh- di notice. Iya, Kalau kalau kamu gua apa? tuh ini apa tuh di TikTok kan, di Iya. TikTok ada orang nge-live gitu kan, Mbak. Cek kodam gitu. View-nya banyak banget sampai 20.000, 15.000 gitu, bayangin. Kan kepo ya. Coba. FOMO tadi kayak tadi Iya, FOMO FOMO. kan. Jadi komen namaku, Farid. Gak dibaca. Terus Farid sampai di caps lock Spam banyak banget, kali. iya. Di spam Terus itu Farid terus. nge-spam. Terus jawabannya ini apa? Tokek penyet. Bayangin, kayak sate tokek gitu, tokek penyet. Penyet, kayak geprek gitu nggak sih? Kayak nggak ada bentuk kayak gitu nggak sih? Udah gepeng. Itu ya kalau kodamku sih monyet hitam. Kalau tokek geprek. Tokek geprek. Kalau Mbak Denti Percaya ya. percaya itu buat pegangan Mbak. Kalau ditanyain temen-temen, Kodam yang apa? penting yang penting udah ada pegangan lah kodam. Kalau Mbak Denti nih kodamnya apa? Aduh, aku belum ngecek. Waduh. Kayaknya temanku sih bisa ngecekin. Farid, kamu menurutmu Apa? Mbak Denti kodamnya apa nih? Mawar melati. Alah. Soalnya dari depan tuh wow, langsung kelihatan. Apalagi pas masuk warna tadi. ini merah merona dari pipinya, putih bersih dari kulitnya. Dari senyumnya. Dari senyumnya kayak matahari pagi gitu ya. Iya. Allah. Masya Allah banget emang dari awal, maaf OT tapi dari awal kita kesini tuh ngeliatin Mbak Danti langsung wow. Spill skincare Mbak nanti di belakang ya. Nanti di belakang. Iya. Nanti Nanti di belakang ya. boleh. Tuh, kalau next session nih Mbak, next session itu kita tuh ada tadi kan kita udah sempat mention nih Benar. red flag, green flag, FOMO, pick Benar me. banget. Nah di session kali ini aku tuh bakal mengadakan mini game dari kita. Mini tuh. games? Mini Wah, game. apa Judulnya itu red flag or green flag. Nah kalau red flag nanti itu nanti di layar sini akan ditayangin. Benar. Pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita tuh akan menentukan red flag atau green flag. Kita bertiga nih. Nah, oh ya kita bertiga nih jawabnya ya. Iya, Oke. betul. Jadi Kalau nanti misal- ada dua opsi nanti ya di layarnya. Kalau misal jawabnya green flag, Ada pertanyaan. Kalau misal green flag kita kayak gini. Kalau misal red flag kayak Kita gini. gini. Iya. Kita oh jawabnya gitu. gini aja ya, gini sama gini. Oke. Iya, betul. Red flag, green flag ya. Oke. Oke. Langsung saja ke mini gamesnya. Silakan. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Wow. Ini ya nanti setelah kita baca pertanyaan, kita hitung sampai 3 baru Ah, kita gerakan tangan. Aku atau Amal dulu nih yang bacain pertanyaan. Kamu deh. Aku deh. Ya. Kalau gitu ya. Split bill first date, pas first date. 1, 2, 3. Oh, ternyata dari independent woman itu berbeda jawabannya ya. Pemikiran independent woman. Kenapa? Kita harus Gak apa, tanya nggak kita sih? nggak apa-apa jawaban beda, pasti ada alasannya. Iya, pasti ada alasan. Kalau dari Mbak Deti dulu deh. Split bill pas first date ya. Iya, Menurut aku setengah-setengah atau Iya, setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi gini, gini ya. enggak Gini. maksudnya kalau Gini. kan itu pertama kali ya. Oh iya, pertama kali. Kalau perempuan memang Oh, iya, iya benar. betul sebagai perempuan memang Bisa dimaklumi. untuk selanjutnya kan dilihat dari situ. Oh iya. Oh iya betul juga sih. Jadi nggak terlalu menentukan lah ya untuk mengenai- Itu hanya buat ngetes aja. Oh, Tapi iya, setelahnya benar. ya terserah mau dari aku. Berarti red flagnya itu kalau pas first day doang ya. Loyalitas ya berarti ya. Bener. Kalau aku sih
boleh aja. Iya. Apalagi kita kan anak kos, mahasiswa. Ngajak first date Bener. lagi, maksudnya. Ini kan susah ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak first date apa-apa. sekali-sekali. It's okay. Tapi kalau cewek sih kalau bisa Kalau sih. perempuan kalau first date menurut aku Oh, seperti iya. itu. Oh, iya, iya. First date enggak, tapi kalau setelahnya mungkin aku bisa lebih Boleh. loyal. Iya. Di kado berjuta-juta nih kayaknya Mbak Denti kalau ngekado nih ya. Wah. Tapi emang ini ya first impression tuh kuat banget dan penting buat jalan Penting selanjutnya banget, kayak tadi kan. benar. Karena itu pandangan kita. Benar, apalagi kalau mau ke jenjang serius. Iya betul banget. Dites juga loyalitas dari first pandangan pertama. Ya sebenarnya bukan Berjumpa. matre ya. Iya, Maksudnya enggak. Bukan matre, tapi Benar. kayak apa ya? Ya nanti kalau kamu ke depannya lebih, aku Iya. bisa lebih lagi gitu Iya, dari kamu. Kalau aku pemikirannya seperti itu. Apalagi nanti kita kan masih umur 12 tahun kan kita kan. 2 tahun. Nanti makin dewasa kita bisa aja jawabannya tuh berubah. Iya, apalagi dengan seseorang yang kayaknya menurutku tuh red flag karena Mbak Denti tuh Bener. punya bisnis dan yang pasti Bener. orang-orang yang ditemuin Mbak Denti itu seharusnya value-nya setara. Dan benar, itu tadi kayak nggak pertanyaan mungkin nggak tadi. sih mereka nggak ngebayarin Nggak pas mau first dia tuh harusnya sih mereka dengan pemikiran yang sudah dewasa, laki-laki dengan pemikiran yang sudah dewasa harusnya tidak seperti itulah ke wanitanya. Next, pertanyaan selanjutnya. Pacaran lama tapi gak pernah dikenalin ke orang tua. Pulang dulu ya. Makasih loh. Pertanyaannya makasih loh. Kayaknya agak relate dikit nih. Iya, ini kita lihat nih jawabannya habis Dikit ini apa tetap nih. banyak ya. Oke, Relate hitung dikit ya. atau ya? Dihitung ya. 3, 2, 1. Of course. Gak mau aku gak mau pacaran udah lama apalagi sampai tahunan dan aku gak Benar. dikenalin ke orang Aku tuanya. nggak mau buang-buang waktu ya. Oh iya Mau benar. buang waktu. Bener banget. Wasting time. Yes. Waste banget. Soalnya emang kalau aku, dari jawaban aku sendiri ya. Iya. Meskipun gue cowok nih, pacaran lama sama seseorang. Iya. Seseorang. Wajib menurut aku untuk dikenalin. Meskipun soalnya aku tuh emang ini awalnya tuh nggak cerita banget sama orang tua, kayak misal nggak banyak cerita gitu, tapi akhir-akhir ini kayaknya cerita sama orang tua tuh penting banget. Soalnya Harus terbuka. iya, harus Iya. terbuka, soalnya mereka tuh biar bisa memahami hati kita juga, apalagi kita lagi distance kan. Jadi banyak cerita, apalagi Iya. ngalamin sesuatu harus cerita banget, soalnya Supaya nggak terjadi lost kontak gak sih sama orang tua sendiri. kalau dari gue juga ini, gue tuh nggak suka sebenarnya kayak misal harus berdiri sendiri, harus ada yang mendampingi aku. Meskipun gue cowok ya, tapi dalam lubuk hati aku banget tuh ada orang tua gitu loh. Jadi kalau misal Iya. apapun itu kalau orang tua merestui, Gas. jadi kayak jalan langsung terbuka gitu loh. Heeh. Gak ada polisi tidur, gak ada gonjakan gitu. Apalagi kalau orang tua udah merestui, yang Iya. pasti tuh nggak ada gajelukan. Bahkan kalau kita mau keluar pun izin pun enak gitu. Iya. Sudah terbuka sama Bahkan pacaran benar. di rumah pun nggak apa-apa nggak sih biasanya. Tapi ya harus tahu batas lah. Iya, ya. betul. Benar. makanya tahu orang, batas teman-teman. makanya orang tua itu harus tahu karena kita bisa Yap. dipantau Iya. Benar. Kalau dari Mbak Denti tadi sama ya jawabannya? Iya. Sama red flag. harus Next. Boleh next Oke. pertanyaan. Nggak bisa baca gitu. apa ini? Ini maksudnya gimana? Gak bisa gak Google Maps. Oh berarti Iya. pasangan kita gak bisa baca Google Maps nih? Ini bisa dari pasangan, bisa dari diri sendiri sih. Oh. Kalau diri sendiri nggak bisa baca Google Maps. Oh gitu. Gimana? Dihitung ya? Iya. 1, 2, 3. Kali ini Amal nih yang beda nih. Maaf. Amal dulu, silakan Am. Maaf guys, Kenapa tapi aku tuh sebenarnya aku tuh tipikal orang yang bergantung. Jadi nggak tahu ini bergantung, nggak tahu beban. Tapi aku tuh tipikal orang yang nggak bisa baca maps. Terus aku tuh apa ya, kayak temen-temen aku kan kadang tuh gonceng, kadang digonceng. Kalau aku nggak tahu jalan, Nas. aku tuh lebih milih digonceng. Aku nggak mau gonceng, aku tuh nggak mau gonceng, Mbak. Soalnya aku nggak tahu jalan. Tapi aku juga nggak mau digonceng, nanti disuruh baca maps. Jadi Jadi gimana dong? ya udah kita putusin Besok berdua. gua beliin helikopter. Setir sendiri tuh. Gak ada Google Maps tuh, langsung aja lurus. Soalnya baca maps tuh kadang tuh susah. 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 Kalau dari Mbak Denti tadi apa? Akurat. Red flag ya? Nah. Benar. Berarti Mbak Denti bisa dong Aku baca bisa Maps. baca Wah. map. Jadi pasanganku harus bisa baca map. Itu kan idaman kan? Heeh, bener. Idaman. Idaman banget.
Jadi sekali lihat udah langsung tahu gitu loh. Jadi sekali Wow. sekali tahu Hebat. tahu. Aku sampai mata juling juga nggak kebaca itu maps, masih kelewatan itu. Soalnya ini, bayangin ya kita si cewek nih mau makan kemana terserah, mau kemana terserah. Terus disuruh baca Tapi kalau maps bisa, nggak bisa lagi. Bisa baca Kok map. mau ke ini mau nggak? Ya mau. Nih baca Google Maps-nya. Sret. Kelewatan. Ini belok gak? Kelewatan Loh, gitu. ini kok udah ngelewatin? Putar balik. Apa nggak harus Astagfirullah. Sebenarnya aku gitu, tapi minta maaf. Sabarannya tipis ya. Iya betul. Oke. Next Next. pertanyaan. Friendly. Gimana? Ini friendly atau friendly? Oh, ada L-nya. Friendly mah yang di episode Oh iya, kemarin. friendly. Friendly. Mikir dulu ya sih. Kayaknya oke. Ini bisa dari diri sendiri sih juga. Bisa deh. Beda-beda ini biasanya. Iya. 1 2 3. Tas dulu. 1 2 3. Apalagi kita tuh sebagai anak organisasi. Nggak bisa nggak Kamu friendly. iya kan betul kan? Kamu kalau nggak friendly, kamu mau di secret ngomong sama bantal. Kamu tuh harus friendly nggak sih kita sebagai anak organisasi? Sebenarnya sebenarnya beda situasi juga sih kadang. Kita tuh dituntut buat teamwork. Teamwork kan. Jadi kita harus tahu juga karakteristik teammate kita. Jadi harus tahu gitu loh. Tapi juga dibalikin ke diri kita sendiri ya, harus tahu batas juga. Kalau misal temen Iya ya sih, ya. ya sebenarnya ya Iya. sama juga, cuman Boleh friendly atau asal tahu batasan gitu. Tahu batasan. tahu batasan. Kalau friendly mah relasinya bisa banyak gitu. Iya, bener. apalagi nanti pas kerja nggak Pas sih? kerja. Supaya Bener. nggak info Itu locker banget. guys. Supaya nggak info locker tapi kita yang diinfoin, bukan kita yang minta info. Jadi, Next. boleh ya, boleh. Iya boleh Oke. dong. Next. Oke. Boleh. Dihitung 1. 2, 3. Apa? Apa nih? Cemburuan. Gempa. Cemburuan. Berarti partner kita ya? Ke partner nih. Ke partner. Oh partner ya kita cemburuan. Partner atau sahabat nih. Partner dia kayaknya. Oke. 1 2 3. Bener sendiri nih. Gua nih. Kenapa Farid? Kalau gua kok jadi malu ya? Ayo. Saya ini suka diposesifin gitu. Beda-beda biasanya cowok-cowok tuh. Kok cowok-cowok? Iya, maksudnya cowok-cowok dari cowoknya sendiri. Oh, iya. Sukanya gimana Oh, tipe iya, pasangannya. iya. Beda-beda. Soalnya Betul. suka diposesif gitu. Tapi ya cemburuannya yang enggak brutal banget gitu ya. Kalau Iya. misal Asal nggak berlebihan nggak apa-apa. iya, benar. Sebenarnya kita tuh cewek tuh suka gak sih merasa dilindungi, Iya, diposesifin. Tapi kalau Kalau ini berlebihan, konteksnya cemburuan, dikekang tuh susah banget. Oh, kalau Apalagi ini kita kan organisasi bener. ya, anak organisasi. Heeh. Nggak bisa kalau kamu cemburu. Oh, berarti kalau gitu gua rubah jawaban gua deh. gimana? Tadi awalnya gimana? ya. Gini ya? Gini. Kamu, Oh ya. Aku gini jadi gini deh. Iya. Ya udah nggak apa-apa, kita Maaf samain. ya. Kita sampai Kita Tidak- samain. Tidak teguh pendirian. Next. Kalau apa ini? Nggak apa-apa. Next. Nggak apa-apa sama kita. Waduh. Knalpot racing. Ayo, Waduh, knalpot waduh. Ini biasanya di Jalan Ijen jam 2 itu ya. banyak Nah, Iya banyak banget Banyak di banget. Jen. Ayo kita hitung 3, 2, 1. Beda. Kita satu hati kah? Atau emang beda dari pemikiran independen woman ya? Kayaknya motorku juga mau ku racingin deh. Mau ku kasih knalpot brong. Kalau kamu kenapa? Ya, teng rame Iya, aja. rame. Kalau kita lewat tuh semuanya ngeliatin. Iya. Ngeliatin padahal aslinya apa tuh orang? Apa tuh berisik? Mau gebuk gitu gak sih? Kalau Mbak Denti kenapa? aku nggak suka aku berisik. Soalnya ini Lamborghini. Amin. Lamborghini. Amin. Tapi walaupun nanti Nggak nikahnya pede sama loh. Maksudnya knalpot racing tuh nanti berisik terus Iya. kemudian mengganggu orang lain. Terus ya Malu deh. apalagi kita tuh green. Sebenarnya kita ya red sih, tapi ya udah nggak apa-apa nggak Boleh sih? lah, dikit-dikit. Vario sama skupluk Skuplok. kita racingin. Kita racingin. Kayaknya kita boleh next pertanyaan deh. Boleh. Oke. Next. Punya sahabat lawan jenis. Ini kita atau pasangan nih? Pasangan dong. Pasangan punya sahabat lawan jenis. Ah. Oke. Iya. Aku kayak Mikir dulu nih kayaknya Iya. pada sini.
Ya aku udah nemu jawabannya. Oke. 1, 2, 3. Kali ini kita kamu pulang deh. pulang dulu. Jangan usir aku. Nanti Kenapa? next app nggak ada hostnya dong. Ganti. Enggak. Ayo, kenapa tuh, Mal? Aku pasangan punya sahabat lawan jenis. Aku tuh cemburuan, tapi aku nggak mau dicemburuin. Oh, oke. Susah ya. Harus dimengertiin ya. Emang jadi ya. cewek itu susah. Harus Cuma dimengerti. ya tapi aduh gimana ya. Refleks aja. Kalau Mbak Denti gimana nih? Kalau aku gini, ke laki-laki ya, Iya. ke pasanganku, aku selalu aku menaruh kepercayaanku penuh ke kamu. Sekalinya kamu merusak itu, bye. Oh, Udah, aku nggak mau lanjut. iya. Sekali itu pun aku udah nggak mau. Jadi sesimpel itu. Bener-bener langsung di cut off. Langsung cut off. Karena kalau memang tujuan buat aku ya harus aku aja. Tapi kalau kamu masih nakal, maksudnya kamu masih Belum selesai. belum selesai sama masa nakalmu dan kamu Iya. masih nggak cukup dan kamu nggak bersyukur punya aku, oke, selamat tinggal. Goodbye. Gitu. Goodbye. Soalnya kadang tuh ini sahabat tuh gak selalu buruk kan buat pasangan kita. Oh, Karena iya juga sih. Dia tuh juga tahu ini liku-likunya pasangan kita juga. Iya. Kadang jadi bahan cerita lah kalau misal lagi capek nih sama pasangan. Pasti dia lainnya ke mereka. Iya, kan. larinya ke sahabat Jadi mana. seenggaknya kalau misal di hati ini ada pelindungan buat partner kita kayak gak apa-apa lah daripada meledak nanti emosinya kan. Iya. Mana jatuhnya kan kadang kan sahabat lebih duluan daripada pacar ya. Sih. Kadang ya. Cuma kalau sudah punya pasangan lebih baik. Iya. Oh iya, Tahu batasan. benar. Tahu batasan. Tahu batasan, iya. Dari garis bawahi tahu batasan. Jangan berlebihan. Tahu batasan. Tahan ya. Jangan. Nggak ada yang narik, kita berdua lihat TV. Nggak Farid. Next, ada nggak sih nextnya? Sesi mini game udah berakhir. Sudah. Surprisingly, ini for your information Mbak Denti, sayangnya sesi mini games ini sesi Iya, terakhir kita. Kita tuh udah nggak kerasa nggak sih udah bicara. Waktu tuh berlalu cepat soalnya kayaknya emang kita nyaman deh bercanda, ngobrol. Kayak kita harus ngobrol lagi deh di belakang. 1 jam, Agendakan ngopi. Boleh. 3 jam. Agendakan ngopi. 3 jam. Oh, Ngopinya kita harus nanti aja ya tapi. ngopinya dibayarin Mbak Denti. Boleh. Gas. Jangan gitu, Mal. Ya, Mbak ya. Atur jadwal ya nanti. Atur jadwal. Atur jadwal ya nanti ya. Langsung gas ya. Nah, nggak kerasa banget kita udah Benar. sampai pada sesi ini. Nggak kerasa banget ya kita udah berbicara, sharing bermenit-menit. Aku sama Farid mau ngucapin makasih banyak banget Mbak Denti. buat Mbak Denti. Terus habis itu kita berdua mau minta maaf misal udah minta salah maaf. kata. Tadi Apalagi juga- ada sensor-sensor. Ada di diditnya. Soalnya Mbak Denti berkenan buat hadir di Iya. acara kali ini, terus bahkan menceritakan keluh kesah, seluk beluk dan naik turunnya Mbak Denti. Itu betul. benar-benar pelajaran buat kita semua. Apalagi buat yang nonton yang Iya. mau bikin bisnis terus habis itu takut nonton podcast ini aja. Ada di Mbak Denti. Ada CEO sukses di sini, geng. Masih. Amin. Mungkin ada harapan Mbak buat Mbak Denti atau buat mahasiswa teknik atau buat podcast ini ke depannya, pokoknya harapan-harapan lah. Oke. Buat semuanya aja ya. Iya. Dari aku, semoga kalian selalu mempunyai rasa ikhlas dalam menjalani perjalanan dan langkah hidup kalian. Amin. Dan niatkan segala sesuatu itu dengan baik, ikhlas, dan tentunya untuk kedua orang tua. Karena kunci betul. kesuksesan itu ada pada Restu. orang tua. Iya, Restu ridho orang kedua tua, orang ridho dan tua. orang tua. Kemudian jangan patah semangat. Benar. Terus jangan terbawa arus negatif. Pokoknya kamu harus berkembang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan pikiran kamu, Jati diri. terus impian kamu juga. Jadi kamu harus mempunyai komitmen yang sangat kuat. Yap. Jangan let orang lain itu mempengaruhi kita ya. Boleh lah kita terbuka pikiran dari itu. Cuma Dan jangan lupa kuatkan iman. Yap. Benar, itu iman juga di garis bawah itu. Iman nomor 1. terima kasih ya Mbak Denti. Terima ya. kasih. Coba kalau Farid, aku mau tanya harapan ke Oke, Farid. kalau Untuk harapanku kedepannya, nih. iya. Jadi harapanku ini bukan sekali kalau spesial ya ini. Harapanku bukan buat teman-teman tapi buat Mbak Denti. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Karena akhir-akhir ini ada yang ulang tahun. Baru-baru ini tuh
aku tuh nge-stalk IG-nya. Setelah menemukan bisnis-bisnis itu, aku tuh juga menemukan ada yang ulang tahun gak sih? Kita menemukan ada yang ulang tahun gak sih? Follow belum? Kan kita stalking. Follow dulu lah minimal. Oh iya Next ya, next follow ya. nanti ya abis Harus ini. di fallback ya, harus di fallback Aku ya. punya pantun. Apa tuh? Mikir dulu. Mbak Tia pakai susuk. Cakep. Panitia masuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Silakan. Tahun make a wish dulu. Ya Allah, repot-repot. Episode kali ini spesial banget gak sih episode kali ini? Kan ada yang ulang tahun. Kodamnya keluar langsung merah merona. Iya. Iya. Mawar tadi ya. Iya. Mawar merona. Iya loh. Mukanya kayak merah, putih, salting, ya kan? Make wish dulu deh. Ya Allah dulu. Aduh, niat banget lagi. Oh. Ini tulisannya apa tuh? Happy birthday Mbak Dati tercantik se-Indonesia Raya. Ya Allah, ya Allah. Makasih. Iya. Kayaknya harus sedia tisu deh harusnya tadi. Untuk menangis. Make wish ya. Iya. Ya. Semoga untuk kita semua sehat selalu. Amin. Dipermudah segala urusannya, kuliahnya, sukses untuk kita semua. Amin. Yeay, panjang umur Mbak Panjang Dati. umur, selamat ulang tahun Mbak Dati. Ya Allah, repot lagi. Oke. Sampai juga kita di penghujung acara di episode yang spesial ini. Dan ada salah satu narasumber kita yang ulang tahun baru-baru ini. Kita udah rayain juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe. Dadah semuanya. Sampai jumpa di next episode dari podcast Garis 2. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.